Assalamualaikum semuanya. Di Meksiko yang penuh kekerasan, kartel Knights Templar atau dalam bahasa Spanyol Los Caballeros Templarios muncul sebagai kekuatan yang tangguh dan penuh teka-teki yang didirikan sekitar tahun 2011. Organisasi kriminal itu dengan cepat menarik perhatian karena metodenya yang kejam dan perpaduan aneh antara kriminalitas dengan ideologi kultus agama. Kelompok yang mengikuti pembentukannya akan menjadi salah satu kartel paling menakutkan yang pernah ada di negara bagian Michoacán. Memahami asal-usul dan kebangkitan kartel Knights Templar menawarkan gambaran sekilas yang mengerikan tentang perkembangan dinamika kejahatan terorganisir di Meksiko. Kartel Knights Templar adalah perpecahan dari kartel La Familia Michoacana, kartel terkenal lainnya yang dikenal karena penegakan hukum yang kejam, perselisihan internal dan dugaan kematian pemimpin kunci. Nazario Moreno González adalah yang memicu perpecahan. Tahun 2010, beberapa anggota La Familia memutuskan untuk membentuk identitas baru. Faksi itu dipimpin oleh Nazario Moreno González dan Servando Gómez Martínez yang membayangkan sebuah kartel yang akan memadukan kriminal tradisional yang kaku dengan struktur keagamaan semu. Pada tanggal 8 Maret 2011, kartel Knights Templar mengumumkan pembentukan secara terbuka. Kelompok tersebut mengadopsi kode etik yang terinspirasi oleh ksatria Eropa abad pertengahan, yang menekankan disiplin kehormatan dan perlindungan rakyat Michoacán dari organisasi kriminal lain dan pemerintah korup. Namun seperti yang kalian kira, lapisan moralistik itu akhirnya hanyalah kedok dari keterlibatan kartel Knights Templar dalam penyelundupan narkoba, pemerasan, penculikan, dan kekerasan brutal. Yang membedakan kartel Knights Templar dari organisasi kriminal lainnya adalah ideologi uniknya. Kartel tersebut menerbitkan dan menyebarkan kode etik di antara para anggotanya yang menguraikan prinsip-prinsip yang mirip dengan ksatria abad pertengahan. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai pelindung kaum tertindas, sebuah narasi yang dirancang untuk memberikan dukungan lokal dan membedakan diri mereka dari kartel saingan. Kode etik setebal 22 halaman berisi beberapa aturan, mulai dari pelarangan total penggunaan narkoba dalam kartel, serta anggota yang tidak diizinkan untuk menjual obat-obatan terlarang kepada komunitas lokal mereka atau mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak bersalah. Kode etik itu pada dasarnya memiliki 52 bab untuk diikuti oleh semua anggota. Beberapa bab menyatakan bahwa seorang ksatria Templar akan percaya pada Tuhan, bahwa dia menciptakan kehidupan dan yang abadi. Kebenaran seorang ksatria juga akan percaya pada tujuan ilahi untuk mengabdi kepadanya dan sesama umat manusia. Di sana juga dikatakan bahwa kelompok tersebut akan berjuang melawan kerusakan nilai-nilai moral dan unsur-unsur destruktif yang berlaku di masyarakat saat ini. Dan tidak ada wanita atau anak-anak yang harus takut pada seorang ksatria, karena dari kata-kata atau tindakannya mereka seharusnya merasa dilindungi oleh seorang ksatria. Para pemimpin seperti Gómez Martínez seringkali menampilkan diri mereka sebagai tokoh mesianis yang mempromosikan perpaduan aneh antara interpretasi mereka sendiri terhadap agama Kristen dan cerita rakyat setempat. Mereka menyebarkan pamflet yang merinci keyakinan dan praktik mereka, termasuk ritual keagamaan yang semu dan penekanan yang kuat pada kesetiaan dan ketaatan. Kerangka ideologis itu tidak hanya merupakan alat untuk kohesi internal, tetapi juga sarana untuk melegitimasi operasi mereka di Michoacán. Aktivitas kriminal perdagangan narkoba, khususnya produksi dan distribusi metamfetamin, adalah bisnis utama mereka. Mereka juga mengendalikan sebagian besar industri pertambangan ilegal yang mengeksploitasi sumber daya mineral yang kaya.
Pemerasan dan penculikan merajalela. Setiap individu di seluruh wilayah membayar biaya perlindungan untuk menghindari kekerasan. Retribusi operasi kartel ditandai dengan kekerasan ekstrim. Mereka menegakkan aturan mereka melalui pertunjukan kebrutalan di depan umum, termasuk pemenggalan dan mutilasi yang seringkali meninggalkan korban di ruang publik untuk menanamkan rasa takut. Taktik kekerasan mereka meluas hingga bentrokan dengan kartel saingannya, seperti kartel CCNG. Perang melawan kartel Knight Templar dimulai dengan upaya bersama dari otoritas federal Meksiko dan munculnya kelompok yang dikenal sebagai auto pertahanan, yaitu kelompok pertahanan diri yang terdiri dari warga lokal yang mengangkat senjata untuk mengusir kartel dari wilayah mereka yang menyoroti keputusan dan frustasi warga yang hidup di bawah kekuasaan kartel yang menindas. Para pemimpin utama kartel Knight Templar ditangkap atau dibunuh secara sistematis. Enrique Solis dibunuh oleh pasukan federal pada tahun 2014 dan Gomez Martinez ditangkap pada tahun 2015. Kematian Nazario Moreno Gonzalez juga dilaporkan dibunuh pada tahun 2014 setelah laporan palsu sebelumnya tentang kematiannya pada tahun 2010 yang menandai pukulan signifikan lainnya terhadap kartel Knight Templar. Kartel itu telah melemah secara signifikan. Sisa-sisa organisasi yang terus beroperasi dalam berbagai warisan kartel adalah bukti dari tantangan yang dihadapi Meksiko dalam memerangi kejahatan terorganisir, di mana garis antara kriminalitas dan keterlibatan komunitas seringkali mengaburkan pembentukan dan kebangkitan kartel Knight Templar. Itu menggarisbawahi interaksi kompleks antara kekerasan ideologi dan dinamika komunitas dalam perang narkoba di Meksiko. Dan kemudian setelah penangkapan pemimpin terakhirnya, El Cenizo pada tahun 2017, beberapa penegak hukum Meksiko mengklaim agar kartel tersebut dibubarkan sepenuhnya. Setelah itu, kartel Knight Templar tidak lagi menjadi organisasi kriminal yang aktif. Sisa-sisa kelompok tersebut masih ada di Michoacan dan mereka tampaknya bergabung dengan kartel La Familia Michoacana dalam perang yang sedang berlangsung melawan CCNG yang telah mencoba untuk mengambil alih negara bagian Michoacan. Tapi selama beberapa tahun, sisa-sisa anggota kartel Knight Templar tersebut tampaknya masih ada dan tidak bergabung dengan kartel manapun. Mereka berada di kota Apatzingan yang terletak di Michoacan, yang membawa kita ke sebuah video yang akan saya bahas kali ini. Video tersebut dirilis oleh kartel Knight Templar pada tanggal 6 Juni 2024. Videonya pendek, hanya berdurasi 47 detik, dan saat saya memutar video, saya melihat seorang pria berlutut di tanah dengan tangan terikat di belakang punggung. Video tersebut direkam pada malam hari di lokasi yang tampak seperti hutan. Saya mendengar suara jangkrik di latar belakang yang menambah nuansa seram. Dia diinterogasi selama beberapa detik. Di dalam interogasi itu tidak diketahui korban berasal dari mana. Tapi si penginterogasi dalam video itu mengatakan seperti ini. Jika kalian menganggap kami sudah mati, kalian salah. Los Templarios masih ada. Inilah buktinya. Dan setelah interogasi itu selesai, tiba-tiba seorang sikario masuk dan dia memukul pria itu dengan kapak di punggungnya. Dia memukulnya dengan bagian belakang bilah kapak yang menjatuhkan pria itu ke tanah sehingga dia berbaring telungkup. Video kemudian berpindah dan memperlihatkan sikario dengan kapak berulang kali memukul bagian belakang pergelangan kaki pria tersebut seperti mencoba untuk menghancurkannya. Pria itu memberontak. Dia mengeluarkan erangan setiap kali sikario memukul kakinya dengan kapak. Orang yang merekam kemudian menahan korban dengan kakinya. Kali ini sikario itu menggunakan bagian tajam dari kapak dan sikario itu menebas pergelangan kakinya. Saya dapat melihat cipratan darah meskipun videonya gelap. Korban pada saat itu hanya bisa mengerang menahan penderitaannya, dan disitulah videonya berakhir. Korban di video itu kemungkinan besar terbunuh di luar kamera.
Jika kalian ingin saya membahas hal lainnya, apapun itu, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Saya harap kalian menikmati video ini. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.